Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Network Tutorial ya. Jadi udah lama nih nggak post video ya kan. Jadi malam ini kita mau bahas lagi tentang fitur di Mikrotik. Mungkin ada teman-teman yang belum paham. Kita akan sedikit bahas di sini. Sebentar kita buka inboxnya. Jadi di Mikrotik itu kalau di firewall ya ada yang namanya SRC address dan DST address. Ada juga SRC address list dan DST address list. Nah, itu kependekannya itu ya. Kalau kita panjangin itu adalah source address dan destination address. Jadi apa itu source address gitu kan? Source address ini adalah asal, kalau address adalah alamat IP-nya gitu ya kan. Jadi asal IP-nya dari mana? Dari mana asal IP-nya, terus mau diapain gitu kan. Kalau kita buka menu firewall ya kan, kita buka menu firewall lalu kita klik SRC address. Misal kita masukin IP Google misal. Nah, lalu IP Google ini mau kita apain gitu. Misal mau kita drop, bisa kita kita jam, bisa kita macroting juga bisa gitu. Jadi pada intinya SRC address itu adalah asal dari sebuah alamat IP, dan DST address itu adalah tujuan. Jadi jika misal ada IP 888, entah itu mau kemanapun, nanti akan melewati rule yang sudah kita buat ini. Lalu actionnya tergantung kita mau drop, kita mau accept, kita mau fast track, jadi terserah kita. Lalu ada juga di sini DST address ya. DST address adalah destination address, berarti tujuan. Kalau yang tadi source address adalah asal, destination adalah tujuan. Jadi kalau kita contoh di sini 8888, lalu kita misal ini kita masukin input ya, output. Lalu actionnya kita misal mau kita apain ya, contoh mau kita accept, misal mau kita accept. Artinya di sini apa? Karena ini chainnya output, apabila ada traffic masuk yang menuju apabila Mikrotik mengakses ke 888, itu akan di accept oleh Mikrotik itu sendiri.
Tapi kalau ini mungkin kurang kelihatan nanti hasilnya. Kalau kita main di filter rule bisa kita blok chainnya, kita pilih output, DST addressnya kita pilih 888, actionnya kita pilih drop. Nah di sini artinya apa? Apabila mikrotik mengakses 888 maka akan di drop. Kita buktiin ya, di sini paketnya belum jalan ya, masih 0 byte di sini, 0 byte. Coba kita tes ping ke 888, maka harusnya akan time out atau reject karena diblok sama mikrotik ya, dan ini byte-nya jalan. Nah, di sini teman-teman harusnya sudah paham output ini paket yang keluar dari mikrotik. Jadi paket yang keluar dari sisi mikrotik itu sendiri ya, bukan dari user. Jadi output ini tidak untuk memblok 888 dari sisi user, karena output ini adalah paket yang keluar dari sisi mikrotik itu sendiri. Jadi jika kita mau memblok ping 88 ini dari sisi klien, kita harus pilihnya forward, karena forward ini adalah paket ataupun artinya gini simpelnya, apabila ada user ataupun dari input ataupun outputnya si user itu yang mengakses ke 88 maka akan di drop. Untuk buktinya kita bisa coba di terminal Winbox-nya, terminal Windows. Kita coba ping ke 88 ya, ping 888 int. Nah di sini hasilnya timeout, artinya rule yang kita buat ini sudah berjalan. Coba kita disable. Nah jika kita disable rule-nya ini, maka timeout-nya hilang dan replay ya. Kalau kita enable lagi, kita coba. Maka timeout lagi. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham ya tentang forward dan DST atau destination address. Nah terus kalau hanya satu IP itu kita boleh menggunakan destination address. Nah kalau kita mau lebih yang mau kita blok itu gimana kan gitu. Misal kita mau blok 888 sama 88844 atau ada IP-IP lain, itu kita harus menggunakan DST address list ya. Jadi caranya itu kita harus tambahin dulu address list baru, misal namanya DNS, kita masukin IP 88, copy, baru ini 884 DNS. Oke, lalu di sini kita tinggal masukin DST destination address listnya DNS, lalu yang ini kita hilangin, lalu apply OK. Nah di sini kita juga akan memblok 844 ya, kita tes langsung. Nah di sini terlihat paket dan byte-nya itu berjalan dan ini timeout ya. Jadi sudah berhasil. Jadi kesimpulannya, destination address itu adalah tujuan IP-nya berdasarkan list yang sudah kita buat di address list, jika itu DST address list ya.
Jika destination address saja itu hanya satu IP, nggak bisa lebih gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.